Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama terhormat kepada Abi Hanif dan Umi Ida selaku pengasuh pondok Supercamp Al-Quran Lariban Fida. Yang kedua terhormat kepada guru-guru MTSMA Al-Quran Lariban Fida. Dan yang ketiga terhormat kepada kedua orang tua saya dan tidak lupa pula kepada teman-teman saya banggakan. Nah, jadi perkenalkan, nama saya Ahikam Tajul Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pinjam meminjam. Nah, jadi apa itu pinjam meminjam? Pinjam meminjam itu adalah memberikan manfaat suatu barang kepada seseorang dan barangnya itu tidak dirusak dan dikembalikan. Nah, jadi misalnya itu saya mempunyai pulpen. Pulpen ini saya berikan kepada Mas ini untuk memberikan manfaat kepada Mas ini. Tetapi si Mas ini itu tidak boleh merusak dan mengembalikannya kepada saya. Nah, kemudian pinjam meminjam juga harus ada kesepakatan mufakat antara kedua belah pihak. Contohnya itu seperti seseorang yang meminjamkan dan yang dipinjami itu harus ada mufakat. Misalnya apabila barangnya dikembalikan kapan, terus apabila sanksinya seperti apa dan lain-lain. Nah, hukum pinjam meminjam itu yang pertama itu sunnah. Nah, dikarenakan pinjam meminjam ini sama seperti tolong menolong dalam kebaikan. Nah, tetapi hukum pinjam meminjam bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi haram tergantung maksud dari peminjaman barang itu. Nah, jadi apabila misalnya ada seseorang yang sangat membutuhkan uang untuk operasi misalnya, itu kita wajib meminjaminya. Tetapi apabila meminjami uang untuk maksiat, nah itu haram. Nah, kemudian dari rukun pinjam meminjam yang pertama ada rukun yang meminjam. Nah, jadi rukun yang meminjam ini dia tuh harus ikhlas terhadap barang yang diberikannya. Kemudian dia juga harus memberikan barang yang emang miliknya. Nah, kemudian rukun peminjam. Rukun peminjam itu adalah tidak boleh merusak barangnya, kemudian juga harus ada semacam tipe. Harus harus dikembalikan barangnya dan juga harus dikembalikan tepat pada waktunya. Kemudian syarat-syaratnya juga ada syarat barang. Nah, jadi barangnya itu harus barang milik si peminjam dan harus memberikan manfaat kepada yang meminjam. Kemudian harus ada ikrar di antara keduanya. Contohnya itu seperti hai fulan, saya meminjamkan barang ini kepadamu dan akan dikembalikan 1 jam. Salah itu seperti hai fulan, apakah saya boleh meminjam motor ini? Kemudian si fulan itu menjawab boleh, tetapi dikembalikan 1 jam sesudahnya karena saya akan memakai. Nah, itu maka sudah menjadi kesepakatan. Tetapi harus dikembalikan 1 jam setelah itu karena sudah sesuai kesepakatan. Kemudian hal-hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pinjam meminjam, yang pertama barangnya itu dimanfaatkan dengan hal yang baik. Semisalnya itu kita sudah diberi peminjaman pulpen, maka kita harus memakainya dengan baik, bukan dipakai untuk lempar-lemparan. Kemudian yang kedua kita juga harus peminjam harus berhati-hati. Nah, jadi apabila kita meminjam pulpen misalnya harus berhati-hati. Tetapi apabila misalnya tidak sesuai perjanjian karena suatu alasan, maka si yang meminjami itu harus memaklumi seseorang itu, karena itu bisa bersifat gotong royong. Nah, kemudian hikmah dari pinjam meminjam. Nah, pinjam meminjam itu adalah salah satu ajaran Islam. Dan semua ajaran Islam itu pasti memiliki kebaikan untuk diri kita sendiri juga. Kemudian di dalam kehidupan pinjam meminjam itu sangat bermanfaat karena bisa memakmurkan masyarakat, adanya tolong menolong dan gotong royong di antara sesama. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda tentang 3 hal. Yang pertama, barang siapa yang menghilangkan kesusahan seseorang atau sesama manusia, maka Allah akan menghilangkan kesusahan diri kita sendiri. Kemudian apabila barang siapa yang menutupi cacat seseorang, maka Allah akan menutupi cacat orang itu ketika hari kiamat. Dan barang siapa yang membantu seseorang, maka Allah akan membantu orang itu
kepada kemudahan. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.